Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam saat teduh pada saat ini. Kita persiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan dalam edisi Kamis 4 Februari 2021. Firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11, dan tema kita hari ini, Tuhan membalut luka. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi ini dalam ungkapan syukur dan memuji Engkau. Engkau boleh memperkenankan kami mengalami kasih-Mu di hari ini. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh kami. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, dan firman Allah ini boleh kami mengerti dan dikuatkan untuk melakukannya dalam hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Tuhan membalut luka. Puang Matua Umbimbin Bangketa. Sahabat-sahabat Kristus, tidak seorang pun yang mau mengalami luka hati. Walaupun hati kita bisa terluka tanpa kita sadari. Luka membuat kita sakit, sehingga ketika terluka kita ingin segera sembuh. Luka perlu diobati, tapi tahukah kita bahwa obat itu dapat membuat luka semakin perih? Tetapi jika kita ingin sembuh, maka kita perlu menahan rasa perih demi upaya kesembuhan. Dalam perikop kita, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk terluka, tetapi Tuhan pun tidak membiarkan kita menghadapi luka kita dengan sendirian. Karena Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan mengizinkan umat Israel untuk terluka dengan cara mengalami penderitaan di pembuangan. Tetapi Tuhan jugalah yang memulihkan kembali keadaan Israel. Proses yang dilalui umat Israel untuk pulih tidaklah singkat dan mudah. Pemazmur sungguh menyadari bahwa Allah yang berkuasa memelihara umatnya, serta berkata, kemurahan Allah sehingga umat dapat melewati semua hal dalam hidupnya. Karena itu pemazmur senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Sahabat-sahabat terkasih Kristus, kesadaran akan keberadaan Allah dan pengenalan secara pribadi tentang diri kita akan sangat menolong seseorang yang mengalami luka. Allah mengenal siapa yang sedang terluka. Allah memiliki kepedulian dalam hidup kita karena Dia tahu siapa kita sebenarnya. Keterbatasan dan kecenderungan kita ialah lari dari kenyataan, bahkan terkadang berusaha untuk menutupi semua luka. Saat kita terluka, ada celah buat si jahat untuk menyerang kita sehingga dibutuhkan kewaspadaan. Tuhan ingin kita memiliki keterbukaan untuk mengungkapkan semua yang kita rasakan agar kita dapat dipulihkan.
sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kebenaran-Mu, atas pengajaran-pengajaran lewat firman-Mu saat ini. Biarlah ya Tuhan Allah, dalam menjalani hidup ini, kami terus meyakini bahwa Tuhan yang terus mendampingi, Tuhan yang terus menuntun dan membingkai kehidupan kami dengan kasih yang luar biasa. Biarlah Tuhan Allah, kami terus dipulihkan dalam berbagai hal ketika kami datang senantiasa membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, menjalani kehidupan kami hari ini, siara kehidupan kami. Kami memohon pimpinan kasih dan anugerah Tuhan. Kami memohon perlindungan Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas, ketika kami melakukan tugas-tugas kami. Kami boleh kerjakan di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Jauhkan dari berbagai gangguan. Keluarga kami hari ini juga Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berjuang dalam pendidikan, tambahkan hikmat kecerdasan bagi mereka. Mendoakan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sakit terpapar COVID-19, Tuhan kiranya menyembuhkan dan memulihkan mereka. Yang dalam kondisi berduka, kiranya dihiburkan Tuhan. Yang dalam pergumulan, kesulitan menghadapi tantangan-tantangan, Tuhan kuatkan dan topang mereka dengan baik. Yang dalam kondisi menikmati hari-hari tua, menikmati masa-masa pensiun, kiranya Tuhan selalu memberikan sukacita bagi mereka. Yang dalam menikmati syukur ulang tahun, menikmati syukur berkat-berkat Allah, sempurnakan kehidupan dan pengucapan mereka. Allah Bapa di sorga, kami mendoakan semua yang bertugas hari ini, garda terdepan, pejuang terdepan dalam memberantas COVID-19, berkati mereka semua. Kami terus dijaga dan dilindungi Tuhan, diberikan hikmat untuk menjaga dan melindungi diri dan keluarga kami. Kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari wabah COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Berikan hikmat bagi mereka, terus berkarya, terus bekerja, terus melayani kami dengan baik. Negara ini dalam kondisi aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah saat teduh kita saat ini. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita senantiasa diberkati olehnya. Dan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua.